Perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan yang disertai dengan ancaman, paksaan, atau tindakan yang tidak menyenangkan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan orang lain atau mengintimidasi orang lain, ya. Jadi perundungan bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, maupun di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Tirta Jiwo Channel. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Rehabilitasi Tirta Jiwo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ini hari Minggu, selamat berakhir pekan untuk teman-teman yang libur atau untuk teman-teman yang tetap berkarya. Tetap semangat dan semoga sukses di hari ini. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang bullying atau perundungan, ya. Jadi perundungan ini bisa saja terjadi di banyak tempat, ya. Di sekolah bisa, di tempat kerja bisa, di area publik juga bisa, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang kita harus sikapi bersama terkait dengan bagaimana memutus pola-pola perundungan ini, ya. Jadi yang terjadi fenomena belakangan ini adalah terkait dengan COVID, sudut pandang orang-orang Barat terhadap penyebab COVID, atau kenapa COVID terjadi sehingga terjadi perundungan terhadap ras China di ras Asia, ya, terutama dengan face Cina itu terjadi termasuk juga perundungan, di mana mereka mendapatkan kekerasan verbal dan juga perilaku yang tidak nyaman ketika di area publik. Nah, itu salah satu contoh perundungan yang ternyata secara internasional itu terjadi. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang perundungan yang mungkin saja bisa terjadi di lingkungan Anda, ya. Jadi mungkin saja Anda di sekolah, Anda di tempat kerja, atau di area publik, atau di komunitas, ya. Jadi kita mengawali apa perundungan itu sebenarnya, ya. Jadi perundungan merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang berupa paksaan atau kekerasan, ya, yang bertujuan untuk mengintimidasi atau memanfaatkan orang lain, ya. Jadi perundungan ini bisa berbentuk dalam bentuk yang macam-macam, ya. Salah satunya adalah yang paling sering terjadi adalah perundungan secara verbal. Perundungan secara verbal ini adalah ketika orang menyampaikan hal yang bertujuan untuk menyakiti hati orang lain, membuat orang tersinggung, atau melemahkan mental, atau membunuh karakter, ya, mengecilkan orang lain dengan verbal, itu termasuk perundungan verbal. Jadi di sini si pelaku memang sengaja melakukan tersebut dengan upaya dia ingin melihat orang yang dirundung atau orang yang dibullying merasa bahwa dia memang dalam posisi yang layak untuk dilakukan perundungan dan bertujuan untuk merasa kepuasan diri, ya. Selain dari perundungan secara verbal, ada banyak hal perundungan yang lain, akan kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah perundungan yang terkait dengan intimidasi. Jadi intimidasi ini dilakukan berulang-ulang dan terhadap objek yang sama, yang bertujuan sama dengan perundungan verbal tadi. Intimidasi ini bisa dalam bentuk pengucilan, ya. Kalau anak-anak di usia sekolah biasanya mereka membentuk satu kelompok, anak tersebut tidak diajak berteman, gitu, ya. Nah, ini bisa saja terjadi juga di lingkungan yang lebih kompleks, mungkin di lingkungan kerja, ketika misalnya ada orang baru atau misalnya pada kelompok kinerja tertentu orang tersebut tidak diajak untuk diskusi, tidak dilibatkan dalam hal pembicaraan, atau justru ketika di kegiatan non formal, ketika istirahat atau ketika dalam kondisi santai itu mereka juga tidak dilibatkan, tidak ditegur sapa. Nah, ini merupakan bagian dari intimidasi, bullying dalam bentuk intimidasi.
Ini adalah perundungan di lingkungan kerja. Ini bisa terjadi perundungan terkait dengan prestasi kerja, di mana prestasi kerja ini bisa saja dirusak atau tidak diakui, atau justru bahkan prestasi kerja atau hasil kerja seseorang ini diakui sebagai milik orang lain. Nah, ini termasuk perundungan dalam hal prestasi kerja. Kalau di lingkungan sekolah, di usia anak-anak, perundungan terkait dengan prestasi ini bisa saja terjadi ketika anak-anak dengan minat dan prestasi tertentu, tapi justru dia akan diarahkan untuk hal lain yang bukan menjadi minat atau prestasinya, ya. Ini berbahaya sekali karena ini biasanya untuk posisi yang subjek perundungan ini kan ini inferior, ya. Berbeda dengan ketika di tempat kerja si objek perundung ini diharapkan dia bisa membela dirinya, ya. Tetapi di usia anak yang dia mendapatkan perundungan dalam hal prestasi ini, memang perlu ada dukungan dari orang tua dan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut, karena ini kompleks dalam hal kapasitas seorang anak. Nah, kita kembali kepada perundungan di tempat kerja ini. Prestasi kerja ini juga bisa juga ketika perundungan itu terjadi, orang ini dia memiliki kapasitas, tetapi justru dia mendapatkan beban kerja yang banyak, sehingga dia overload, sehingga dia penilaian kerjanya menjadi buruk. Ini juga termasuk perundungan, ya. Artinya tidak fair, dan ini menimbulkan perasaan yang efek negatif terhadap orang tersebut. Contohnya dia merasa tidak percaya diri, ya. Dia merasa bahwa kerjanya sia-sia, atau dia merasa mendapatkan ketidakberadilan, ya. Terus perundungan yang lain yang lebih kompleks adalah perundungan yang terkait dengan ketika perundungan tersebut mencoba untuk melawan perundungan, ini terjadi perundungan balas dendam, ya. Jadi ada perundungan yang dilakukan karena efek perundungan sebelumnya. Jadi ketika seseorang mendapatkan perundungan dan dia mencoba untuk melawan atau mencoba untuk mencari pertolongan, justru dia akan semakin mendapatkan perundungan yang lebih kuat dan porsinya lebih besar, dan efeknya akan menjadi lebih tidak baik, ya. Jadi perundungan ini karena sifatnya adalah lebih mengancam, jadi ini perlu melibatkan orang-orang yang lebih signifikan. Nah, artinya orang-orang yang memiliki posisi lebih kuat, ya. Mungkin kalau Anda di tempat kerja, Anda bisa melaporkan hal itu kepada HRD atau kepada atasan, mendiskusikan kenapa terjadi seperti ini, dan mendiskusikan untuk alternatif yang nanti bisa dipilih, ya. Terus yang selanjutnya, perundungan di tempat kerja ini kita perlu melihat kepada culture kelembagaan. Artinya apakah tempat kerja ini memang memiliki pola-pola yang membiarkan atau membenarkan perundungan itu terjadi. Nah, ini menjadi lebih serius karena ketika pola-pola ini sudah menjadi biasa dan diterima, ini akan menjadi perlu waktu yang relatif lama dan tindakan yang serius untuk mengubahnya, karena sudah menjadi suatu culture, suatu lembaga, ya. Jadi ketika Anda di di situasi yang perundungan yang bersifat pola kelembagaan ini, Anda perlu untuk berbicara, ya, atau serius untuk menyampaikan ini kepada otoritas, sehingga akan ada satu tindakan untuk mengelola pola-pola ini supaya kembali menjadi baik dan tidak terjadi lagi, ya. Jadi itu tadi sekilas saya sampaikan tentang jenis-jenis perundungan, dan ada beberapa cara, ya. Cara yang lebih spesifik, yang pertama yang Anda lakukan ketika Anda menjadi korban perundungan atau bullying, yang pertama adalah tetap percaya diri.
Karena apa? Karena pelaku bullying ini bertujuan ingin membuat Anda inferior. Dia bertujuan untuk mengintimidasi. Nah, dia akan merasa puas dan dia akan merasa berhasil ketika Anda jatuh pada kondisi yang dia inginkan. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda tetap percaya diri dan berpikir positif, artinya tidak menyalahkan diri sendiri dan berpikir logis supaya Anda bisa memetakan apakah benar Anda salah ataukah memang kondisinya Anda sedang mengalami bullying ya. Nah, setelah dari kondisi Anda bisa memetakan tersebut, Anda bisa membuat catatan-catatan terkait dengan yang terjadi dengan Anda. Ketika bullying itu terjadi berulang, Anda perlu membuat catatan di sini, rekaman ya, tempat, waktu, saksi ya. Nah, itu penting untuk Anda bisa mengajukan untuk berusaha meminta bantuan atau mempublish dari kondisi tersebut. Nah, yang terpenting lagi adalah ketika Anda sudah membuat catatan ini, Anda harus berani berbicara dengan pelaku. Ada apa sebenarnya? Apa salah saya? Apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, sebetulnya pelaku bullying ini ketika dia melakukan bullying terhadap objek atau merundung yang dia inginkan, dia berpikir bahwa dia inginkan kepuasan diri. Entah itu memang dia merasa tersaingi atau dia merasa lebih dari yang dibullying ya, sehingga dia ingin inferioritas ini muncul di yang objek bullying. Jadi di sini Anda perlu berbicara supaya dia juga menyadari bahwa tindakannya tidak tepat, dan yang terpenting lagi adalah menyampaikan bahwa Anda tidak mau dirundung ya. Jadi ini penting, pelaku-pelaku bullying akan berhenti untuk membuli Anda ketika dia dia tahu bahwa Anda punya kapasitas untuk melawan. Di sini melawan bukan berarti Anda membalas tindakan bullying dengan tindakan yang sama kejam, karena itu menjadi tidak ada bedanya ya. Tetapi kemampuan Anda untuk menyampaikan perasaan Anda, keinginan Anda. Misalnya ketika terjadi bullying verbal, ketika ada bentakan, ketika ada suara yang keras, Anda sampaikan. Saya lebih menyukai Anda bicara dengan intonasi yang enak didengar, atau ketika Anda berbicara dengan tidak terlalu keras, saya sudah mendengarnya. Nah, ini evaluasi atau penilaian Anda terhadap sikap dia dan keinginan Anda itu akan membantu pola-pola bullying ini akan berhenti gitu ya. Nah, selain hal tersebut, ketika itu tidak berhasil, Anda bisa berbicara dengan atasan Anda atau bagian kepegawaian ya, kalau di perusahaan atau HRD, untuk menyampaikan bahwa saya mendapatkan masalah yang seperti ini dan saya menyampaikan, Anda ajukan bukti-buktinya dan mintalah untuk solusinya ya. Jadi perusahaan atau tempat kerja yang dia mengedepankan hubungan baik, kinerja tim, kerjasama, ini biasanya akan segera merespon masalah-masalah yang terkait dengan miskomunikasi atau relationship antar karyawan. Bahkan kalau memang terjadi perundungan pasti akan ditindaklanjuti gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika Anda menjadi misalnya menjadi seorang pegawai baru dan masuk kepada lingkungan yang baru, tetaplah berpositif thinking bahwa Anda memiliki kapasitas, bahwa Anda layak diterima dengan baik ya. Anda berusaha untuk beradaptasi dan layak mendapatkan penerimaan dari orang-orang ya. Dan ketika Anda mendapatkan respon yang tidak baik,
Anda bisa melakukan seperti yang saya sarankan tadi. Jadi yang pertama, tetap percaya diri. Yang kedua, bangun komunikasi ya. Yang ketiga, catat segala hal yang tidak menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terus yang terakhir adalah komunikasikan kepada otoritas supaya dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke ya, karena perundungan ini ketika tidak ditindaklanjuti dan berkepanjangan, ini akan berefek tidak baik untuk bisa saja menurunkan kepercayaan diri, menurunkan motivasi atau terjadi demotivasi, atau juga justru bisa pembunuhan karakter ya. Nah, lebih lanjut lagi ketika itu berlanjut dan tidak bisa dikelola dengan baik, bisa saja menimbulkan stres dan depresi ya, sehingga berefek kepada produktivitas yang buruk dan juga membuat relationship dengan banyak orang, tidak hanya kepada orang yang membuli saja, ini menjadi tidak baik. Jadi ketika Anda mendapatkan kondisi seperti itu, Anda harus memampukan diri Anda untuk menghadapinya, untuk bisa memilih cara-cara yang baik. Artinya tidak ada pembalasan, tetapi Anda harus menyampaikan bahwa Anda tidak nyaman dengan tindakan itu dan Anda tidak berhak mendapatkan bullying. Oke, jangan takut untuk berkata tidak terhadap bullying, dan juga ketika Anda melihat peristiwa bullying, Anda bisa menjadi orang yang netral, yang bisa membantu mengatasi bullying itu supaya tidak berlarut-larut. Oke teman-teman, ini tadi tentang bullying ya. Semoga kita semua bisa membangun perilaku-perilaku positif, menghargai orang lain, dan juga menghargai diri sendiri supaya kita layak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Oke, tonton terus tayangan Tirto Jiwo channel ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Saya akan berbicara tentang banyak hal tentang kesehatan jiwa dan kesehatan mental, ataupun tentang kondisi sehari-hari yang berkaitan dengan hal tersebut. Tayangan ini sesuai dengan persetujuan keluarga, ataupun dengan kita sudah memenuhi izin-izin selain dari keluarga dan yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.